acara ibadah Rabu Ceria. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti semua baik kan? Puji Tuhan. Hai teman-teman, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan, hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, percaya nggak kalau Tuhan kita itu baik? Kalau percaya, kita akan menyanyikan lagu kita hari ini dengan semangat. Nah, karena kasihnya tidak akan berubah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom bagi anak-anakku Rabu Ceria semua. Kasih Yesus tak berubah selamanya. Karena memang hanya kasih Bapa yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dan judul kita hari ini adalah Aku Terhilang dan hanya karena kasih Bapa aku diterima kembali. Wow, ada orang yang terhilang ya anak-anak semua, jadi penasaran pengen tahu tentang apakah. Tentunya cerita ini ada di Alkitab. Seorang yang terhilang. Siapa dia dan kenapa dia bisa Alkitab katakan jadi sebuah contoh bahwa dia adalah seorang yang terhilang. Mungkin sudah ada yang mau menebak. Dan hari ini kita belajar tentang itu. Seorang yang dikatakan terhilang di pelajaran Alkitab adalah seorang anak bungsu yang punya bapa yang sangat baik, yang punya bapa yang sangat kaya, yang tanahnya sangat luas, milik pusaka bagi bangsa Israel. Ya, dan kekayaan itu adalah kebanggaan dari keluarga, tanah milik pusaka.
dipunyai oleh bapaknya, dan bapak ini punya dua anak, si bungsu dan si sulung. Nah, si anak bungsu dikatakan terhilang karena apa? Karena dia hanya memikirkan ya uang dan uang lagi, anak-anakku semua. Dia hanya mau berkat dari bapaknya atau kekayaan dari bapaknya, tetapi dia tidak ingin dekat dan sangat dekat dengan bapaknya. Yang dia cinta, yang dia suka dari bapaknya adalah uang dan uang lagi. Nah, satu hari sebab karena dia cinta uang dan hanya cinta akan kesenangan hidup, satu hari dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, berikan saya milik bagian saya, berikan saya warisan yang menjadi bagian saya dari harta keluarga kita." Wah, ini sebenarnya permintaan yang tidak sopan ya bagi budaya kita, budaya timur, dan bagi budaya tradisi bangsa Israel pada saat itu, sebab orang tua masih hidup, masih sehat ya, tapi dia minta warisan. Dengan kata lain, dia pengen cepet-cepet bapaknya ini cepat mati ya. Biasanya orang tua mati kemudian baru dibagi harta warisan. Ini masih hidup sudah minta harta warisan. Seharusnya ini tidak sopan dan sangat tidak hormat. Tapi seorang bapak yang baik di sini, anak-anakku semua, bapak ini sedang menggambarkan bahwa dia seorang bapak yang sangat baik. Dia tidak pukulin anaknya, dia tidak marahin anaknya, dia tidak ngomel-ngomel, tapi dengan penuh kasih. Ya, karena seorang bapak walaupun mungkin di hatinya dia kecewa, tapi dia tetap memberikan permintaan kepada anaknya si bungsu ini. Dan si bungsu menerima bagiannya. Kemudian tanah yang harusnya menjadi milik pusaka yang dia harus jaga seterusnya dan untuk nanti anak cucunya, dia jual itu semua. Kemudian setelah dia jual, dia yang memikirkan hanya uang dan kesenangan, dia pergi jauh dari bapaknya. Untuk apa? Untuk dia hidup bebas. Karena yang dia pikirkan adalah kesenangan, uang, kesenangan, ya, dan mungkin kekuasaan. Dengan uangnya dia bisa traktir orang, dengan uangnya dia bisa perintah orang. Itu yang menjadi kebahagiaan menurut pikiran si bungsu. Itu menjadi kesenangan, itu menjadi hidup yang bahagia menurut dia. Jadi dia jauh pergi dari orang tuanya. Yang seharusnya seorang anak harus dekat dengan orang tuanya. Tapi anak ini berbeda. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan seorang anak yang hanya memikirkan kesenangan diri, memikirkan hanya uang, cinta uang, bukan cinta orang tua. Apa yang terjadi? Benarkah kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang yang hanya cinta uang? Uang dan uang. Ternyata cerita berikutnya di Alkitab menjelaskan yang kita tahu ya. Di cerita ini ada di dalam Lukas pasal 15 ayatnya 11 sampai 32, diceritakan setelah dia pergi ke negeri yang jauh dan dia memboroskan hartanya. Ya, kesenangan dan uang. Dan apa yang terjadi setelah itu? Rupanya ya, negeri itu ditimpa oleh kelaparan. Dan akhirnya si bungsu ini yang dia pikirkan adalah uang dan kesenangan, akhirnya dia ya jatuh ke dalam kemiskinan. Dia gak pernah kerja, dia berpoya-poya, jadi jatuh miskin. Dan sampai akhirnya diceritakan oleh Alkitab, dia akhirnya melarat kelaparan. Karena dia juga tidak bisa bekerja, dia tidak punya keahlian, ya, karena senangnya hanya hambur-hambur uang, makan mewah di sana, makan mewah di sini, traktir orang, tidak punya keahlian untuk bekerja. Dan ceritanya kita tahu bersama apa ceritanya, apa yang dia makan setelah dia tidak punya uang.
Nah, kita tahu ceritanya betul. Dia bekerja di seorang yang punya kawanan babi, pengusaha babi begitu ya. Dia mau makan dari makanan babi itu. Ya, dia menjadi penjaga babi. Nah, tetapi bosnya, tuannya, "Hei, kamu tidak boleh makan itu," kata tuannya kepada si anak bungsu. Jadi betapa dia menderitanya. Apa yang dia pikirkan tentang uang dulu, tentang kesenangan, rupanya berujung kepada penderitaan dan kesusahan. Sampai akhirnya dia tersadar bahwa di rumah bapaknya yang tadinya dia tinggalkan, dia jauh pergi, dia ingin senang-senang, dia ingin bebas tanpa aturan, ya, rupanya dia dapat penderitaan. Dan dia ingat bahwa karyawan bapaknya saja makannya nggak susah-susah. Jadi kembali dia memikirkan bahwa supaya saya terus hidup dan bisa makan. Kalau dulu mungkin bersenang-senang, kali ini karena dia tidak bisa apa-apa lagi, minimal bisa makan. Yang dia pikirkan adalah makan dan ingin kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan dia akan berkata, dia sudah pikirkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, saya akan minta ampun kepada bapak saya. Saya akan berkata, saya telah bersalah kepada Bapa dan saya telah bersalah kepada sorga. Dan saya tidak lagi layak disebut seorang anak. Tapi tidak apa-apa, biarlah saya menjadi pegawai Bapak saja. Supaya apa? Supaya dia bisa makan. Nah, sebab itu dia berdiri, dia kembali ya dengan tubuh yang lemas, dengan pakaian yang compang-camping, seorang yang melarat, kembali pulang ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat dan timbul belas kasihan karena bapaknya seorang yang penuh dengan kasih yang tulus. Yang dia pikirkan dia akan minta ampun. Terlebih dahulu dia sudah mengarang kata-katanya, tapi bapaknya yang justru datang lari mendekati dia, lari merangkul dan mencium dia. Sebelum dia berkata-kata minta ampun, bapaknya terlebih dahulu sudah merangkul dia. Jadi kita lihat di sini bahwa pelajarannya adalah kasih Bapa di sorga. Seperti Bapa yang baik ini, dia rela demi kebahagiaan anaknya, rela mengorbankan hartanya. Dan rela menerima kembali anak yang jahat, anak yang banyak kesalahan. Dia terima kembali anaknya, dikasih cincin, dikasih baju, dan dibuat pesta besar. Yang artinya adalah Bapak itu kembali menerima anaknya dengan penuh kasih. Ya, mau berkorban memberi harta, dan supaya anaknya selamat, ya, dia terima kembali anaknya itu. Anak-anakku semua, pelajarannya adalah kita semua juga punya banyak kesalahan. Kita semua juga tidak layak. Ya, mungkin kita sudah punya niat, ya, tetapi kita lihat bahwa kasih Bapa di sorga, ya, niat untuk berubah itu luar biasa. Dan anak yang bungsu ini punya niat, tapi niat itu hanya terbatas, belum lengkap, belum sempurna, tetapi Bapa dengan penuh kasih merangkul dan menerima anak itu. Demikian juga kita, kebaikan kita masih banyak juga kekurangannya. Ya, semua kerajinan kita masih banyak maunya supaya dapat ini, dapat itu, belum tulus. Tetapi kasih Bapa di sorga yang digambarkan di sini, dari kasih Bapa ini, dia menerima anak-anakku semua yang punya banyak kesalahan, yang kadang suka melawan. Bapa di sorga mau mengampuni dan mau menerima, menjadikan kita menjadi anak-anaknya, pewaris-pewaris kerajaan sorga. Nah, dari pelajaran ini kita melihat bahwa kasih Bapa tak berkesudahan. Kasih Bapa luar biasa. Namun peringatannya bagi kita, mari kita hargai kasih Bapa di sorga. Kenapa? Karena Bapa di sorga sangat mengasihi, tapi Bapa di sorga juga benci terhadap dosa. Dan dia bisa menghukum kita. Dia pantas untuk memarahi kita. Tapi dia beri kesempatan untuk berubah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk berubah. Karena di Alkitab banyak contoh
Tuhan menghukum. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Karena berulang-ulang berbuat kesalahan lagi, berbuat kesalahan lagi. Akhirnya tidak punya kesempatan untuk berubah. Sayang sekali. Nah, hari ini ada contoh yang baik bagi kita. Biarlah kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi semua anak-anakku. Dengan semua kenakalan kita, dengan semua cara-cara kita membuat orang tua jengkel, Tuhan beri kesempatan untuk kita berubah. Dan kita hargai, supaya jangan kemarahan Tuhan yang datang, hukuman Tuhan yang datang. Bisa saja. Nah, kalau kita tidak berubah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan menerima kita apa adanya. Kita masih ada salah, tapi Tuhan ampuni. Menghargai pengampunan Tuhan dan juga menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bertobat. Buat anak-anakku semua. Sebab itu, mari kita tetap bukan hanya mengejar, ya seperti anak bungsu, kesalahannya dia hanya mengejar berkat. Tapi mari kita mau bukan hanya mengejar berkat, kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Dan kita percaya karena Dia Bapa yang baik, dosa kita saja diampuni, bahkan Yesus diberikan buat kita. Berkat itu sangat mudah untuk Tuhan beri bagi kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anakku yang mendengar firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali diingatkan bagaimana betapa Tuhan mengasihi kami. Ya, kami orang yang penuh dengan kesalahan, banyak kesalahan. Kami anak-anak yang nakal Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk berubah. Tuhan ampuni kesalahan kami, bahkan Tuhan angkat kami menjadi anak-anak kerajaan sorga. Tuhan menerima kami dan Tuhan juga selalu hadir memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih Bapa yang mengampuni dan rela berkorban, rela mati untuk kami. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak Rabu Ceria, anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anakku. Sampai ketemu Rabu Ceria berikutnya.